Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, pendamping MPLS dan para siswa sekalian yang telah bersedia untuk bergabung dan mendengarkan apa yang nanti saya paparkan dalam sesi MPLS dari Proli. Di sini yaitu saya. Perkenalan dulu, saya nama Bapak Trusta Dwiratna. Saya di sini diberi amanat oleh Ibu Kepala Sekolah selaku ketua jurusan di program keahlian teknik otomotif. Kemudian alamat rumah kami yaitu di Bantul, Yogyakarta. Jadi bagi mungkin ada dari siswa-siswi sekalian yang punya kerabat di Bantul, nanti mungkin bisa mampir ke tempat kami. Baiklah, pada sesi kali ini kami akan sampaikan pemaparan tentang apa saja yang ada di lingkungan program keahlian teknik otomotif yang perlu kalian ketahui, yang tentunya mungkin kalian di sini sebagai anggota dari SMK Negeri 1 Kedaung yang masih baru saja masuk, mungkin masih ada yang belum tahu tentang program keahlian yang telah kalian tetapkan sebagai pilihan kalian di tahun ini. Dan semoga harapan dari kami setelah kalian nanti mengetahui apa yang menjadi pilihan kalian, maka kalian akan semakin mantap dan semakin semangat untuk belajar. Baiklah, yang pertama yaitu visi misi dari program keahlian, yaitu di sini visinya mewujudkan sumber daya manusia beriman, bertakwa, cerdas dan terampil, yang berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di era global. Jadi kami berharap selama kalian nanti belajar di SMK Kedaung, khususnya di jurusan di program keahlian teknik otomotif, kalian nanti akan terbentuk menjadi manusia yang lebih beriman, lebih bertakwa, dan tentunya cerdas dan terampil di bidang keahlian yang kita masuki, yang kita jalani ini, yaitu otomotif, kendaraan ringan. Yang tentunya kita juga harus bisa di samping merawat lingkungan agar tetap nyaman kita tempati, agar bersahabat dengan kita, sehingga nantinya kita akan selalu sehat dan senang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian misinya di sini ada 4 misi yang tentunya di sini tujuannya yaitu untuk mendukung visi, untuk mendukung tercapainya visi. Nah, jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 nanti kalian bisa baca dengan baik. Kalian ulangi lagi, mungkin nanti kalau belum ada yang belum bisa paham. Jadi sini selain melatih siswa menjadi siswa yang cerdas dan terampil, yang beriman bertakwa, kita juga harus mengembangkan siswa yang berjiwa usaha. Kemudian harus bisa menyiapkan siswa sebagai aset masyarakat dan bangsa yang dapat mengembangkan diri sejalan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang keempat, mampu mengintegrasikan kurikulum pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha. Kemudian tujuan dari program keahlian teknik otomotif yaitu nomor 1, membekali siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian membekali siswa menjadi pribadi yang mandiri, jujur, disiplin, kreatif, dan beretos kerja tinggi. Kemudian 3, membekali siswa dengan pengetahuan teknologi dan keterampilan.
Yang keempat, mengembangkan potensi siswa agar mampu mengelola sumber daya dan lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, mengembangkan program keahlian teknik otomotif guna mendukung sekolah menjadi pusat diklat dan informasi. Seperti itu, para siswa sekalian. Jadi kelima tujuan ini akan dapat tercapai dengan baik bila kalian sebagai salah satu komponen dari anggota di sekolah harus mau bekerja sama dengan kita yang kami sebagai pengajar dan pendidik. Jadi maka nanti kalian jika diberi tugas seyogyanya kalian harus bisa segera mensiasati, menyelesaikan dan mengumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Baik itu tugas dalam bentuk teori maupun praktek, sehingga nantinya diharapkan tujuan yang telah kami canangkan di sini, kami target di sini akan dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Nanti kami mohon kerjasamanya para siswa sekalian. Kalian harus mau dan mampu untuk mengejar, memotivasi diri di tengah pandemi seperti ini agar tetap semangat belajar dan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai kalian cita-citakan. Kemudian selanjutnya untuk pengenalan lingkungan proli. Di sini lingkungan proli sendiri ada beberapa ruangan yang kita tempati, yaitu yang pertama ruang kantor, yaitu terdapat satu ruang kantor guru program keahlian dan untuk wali kelas. Jadi tepatnya nanti di sebelah utara lapangan bola voli, kemudian menghadap ke selatan. Kemudian ruang kelas terdapat 4 kelas untuk KBM mata pelajaran yang bersifat teoritis, yaitu meliputi ruang kelas 11 dan ruang kelas 12. Yang ini tepatnya biasanya ada di sebelah timur masjid menghadap ke utara, nomor 1 sampai nomor 2 dari barat. Kemudian ruang kelas 16 dan ruang kelas 17 yaitu ruang yang ada satu deret dengan kantor guru TKR dan wali kelas, yaitu di sebelah utaranya lapangan bola voli yang mana menghadap ke selatan. Kemudian selanjutnya untuk pengenalan lingkungan proli yang lain, yaitu kita memiliki ruang bengkel di mana kita gunakan untuk kegiatan praktikum, yaitu yang pertama ada bengkel kelistrikan. Yang bengkel itu dicat warna kuning menghadap ke timur. Nanti bisa kalian kalau ke sekolah bisa lihat. Kemudian bengkel sasis dan pemindah tenaga. Ini letaknya juga berdampingan dengan bengkel kelistrikan. Pintunya masih berupa tralis, jadi belum tertutup dan menghadap ke timur. Di situ bisa langsung kalian lihat, di situ ada tupos lift yang gunanya untuk mengangkat mobil ada. Kemudian yang ketiga itu bengkel mesin. Bengkel mesin ini terdapat di sebelah timurnya bengkel kelistrikan dan sasis yang mana menghadap ke barat. Di situ ada tulisan di temboknya, ada tulisan teknik otomotif. Kemudian ada bengkel dasar kejuruan, yaitu yang menghadap ke timur ke Taman Gaharu. Nah, di situ masih tralis, kemudian atapnya galvalum. Di situ tempat nanti mungkin kalian yang pertama kali kalau nanti kalian praktikum ya tempatnya di situ itu, di bengkel dasar kejuruan. Dimana nanti di situ akan ada praktek tentang menyambung logam, pengecatan, penggunaan alat ukur, dan kemudian pemeliharaan alat ukur dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu bengkel tempat uji kompetensi yang berada di sebelah
selatan Kebun Gaharu menghadap ke utara, agak tinggi bengkelnya, dari jalan agak tinggi. Kemudian gerbangnya warnanya coklat. Nah, ini kita gunakan untuk tempat uji kompetensi. Nanti saat kalian sudah kelas 2, kelas 11 atau kelas 12, atau juga bisa digunakan untuk praktikum bagi guru yang mau memakainya. Kemudian untuk selanjutnya akan kita kenalkan para pengampu mata pelajaran kejuruan, yaitu di sini ada yang pertama Bapak Justinus Triwernarno. Beliau di sini juga sebagai guru di TKR, juga sebagai guru di MP. Beliau mengampu nanti di kelas 11 mata pelajaran sasis. Kemudian ada Bapak Hartono SPDST nomor 2, itu beliau adalah mengampu di mata pelajaran kejuruan di kelas 10. Nanti kalian langsung bisa bertemu, berinteraksi dengan Bapak Hartono ini. Beliau mengampu mata pelajaran gambar teknik dan dasar kejuruan. Kemudian yang ketiga ada Bapak Heri Kiswanto STMPD, di mana beliau ini mengampu mata pelajaran sasis kelas 12, dan beliau juga ketua LSP P1 SMK Negeri 1 Kedawung. Yang keempat Bapak Aris Rustanto ST, beliau adalah guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Kemudian guru pemeliharaan kelistrikan di kelas 12. Kalau rumahnya Bapak Aris ini, kalau kalian pasti sudah tahu, nanti di rumahnya beliau di depan gerbang SMK Kedawung. Yang kelima, saya sendiri, Bapak Tostadiratna SPD MN. Kami diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dan pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di kelas 11. Kemudian yang keenam Bapak Anang Trimadianto. Beliau adalah pengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan di kelas 12. Kemudian selanjutnya di Proli TKR ada satu teknisi kejuruan, yaitu beliau Bapak Didik Marwanto SE, di mana Bapak Didik ini nanti yang akan membantu para guru dalam proses belajar mengajar, khususnya praktikum. Jadi nanti kalian pasti akan berinteraksi dengan Bapak Didik Marwanto ini. Oke, selanjutnya mata pelajaran yang apa saja yang ada di TKR, di Proli Otomotif, yaitu dibagi ada 2 pada dasarnya. Ada dasar mata pelajaran dasar kejuruan di kelas 10, meliputi gambar teknik, teknologi dasar kejuruan, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Untuk mata pelajaran program keahlian di sini ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, produk kreatif dan kewirausahaan, yang dimana keempat mata pelajaran ini baru akan disampaikan di kelas 11 dan kelas 12. Untuk prospek program keahlian, di sini setelah nanti kalian lulus, nanti kalian bisa melanjutkan ke manapun yang Anda suka, sekuat daya upaya pemikiran kalian. Jadi semuanya masih bisa, mau melanjutkan kemanapun bisa. Untuk pekerjaan pun kalian akan bisa melanjutkan atau mendapatkan pekerjaan dari sektor apapun, baik dari PNS, TNI, Polri, P3K, mau kerja di dalam negeri, luar negeri, dan bisa juga kalian berwirausaha mandiri, karena nanti di sini kalian juga akan diberi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana di sini nanti kalian akan diajari cara membuat suatu produk, memasarkan, kemudian mendirikan suatu perusahaan. Jadi kalian bisa nanti
eh, berwirausaha sendiri, mau mendirikan bengkel boleh, mau jadi pedagang, pengusaha yang lain juga boleh, yang penting halal. Kemudian pembelajaran yang ada di Proli TKRO yang kami laksanakan selama ini foto-foto sebelum pandemi ya. Jadi di sini dari foto sebelah kiri itu ada praktek anak kelas siswa kelas 10, yaitu di mana ada proses pengecaran logam. Kemudian di kelas 11, 12 sebelah tengah dan kanan itu proses di kelas 11 dan 12 yang sudah memasuki praktek membongkar mesin dari mobil dan mengukur, mempelajari apa yang ada di kerusakan yang ada di dalam suatu mesin tersebut. Ini fotonya diambil sebelum pandemi. Kemudian yang kedua, nanti di TKRO juga akan ada praktek kerja lapangan atau disebut PKL, yang mana akan dilaksanakan di kelas 11. Biasanya di bulan Desember mulai PKL. Kemudian PKL di sini bisa dimanapun bengkelnya di seluruh Indonesia, sekuat biaya yang akan dikeluarkan oleh kalian sendiri, karena untuk di luar kota mungkin nanti biaya kos dan akomodasi sehari-hari akan ditanggung oleh orang tua siswa sendiri. Kita sudah beberapa tahun menjadi kerjasama dengan bengkel resmi, agen tunggal pemegang merek seperti Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Sun Motor, Isuzu, Suzuki dan sebagainya. Kemudian ada bengkel tidak resmi. Nah, seperti yang ada di Solo itu Kosti Taksi sama Mega Merapi, di Jogja itu bengkel IDEK. Kemudian di Sragen sendiri banyak sekali, ada beberapa yang saya tulis di sini. Ada bengkel SAS di Jalan Sukowati, Melorok, ada bengkel idam motor di Bangun Asri, ada bengkel mandi Gerex di Kepoh, Kedawung, ada bengkel mandiri di Purworejo, Sambirjo, ada bengkel Giant Variasi di Sragen, kemudian ada bengkel surat di Karangpelem. Kemudian untuk bengkel di Karanganyar sendiri ada bengkel Sukoco di Mojogedang, bengkel Rapi 46 di Kota Karanganyar, kemudian bengkel Sidul di Mojogedang, kemudian bengkel Heru Motor di Kutokerjo, Karanganyar. Nanti kalian bisa mencari sesuai yang kalian senangi. Yang jelas intinya PKL ini tempat kita untuk menambah keterampilan dan mengasah keterampilan. Kemudian kunjungan industri juga biasanya kita laksanakan, bisa di kelas 10 atau kelas 11. Terakhir kita ke PT Piala Mas Malang, di mana di tempat karoseri pembuatan bus. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke nanti ke tempat wisata di area. Kemudian untuk uji kompetensi kalian nanti juga akan dilaksanakan di kelas 12 seperti ini. Jadi nanti majunya satu-satu, satu siswa satu job, kemudian dilaksanakan sendiri, waktunya dibatasi, sehingga nanti kita harus benar-benar menyiapkan, kalian harus benar-benar menyiapkan, sehingga nanti saat dilakukan uji kompetensi kalian di kelas 12, kalian akan mampu dengan baik melewatinya dengan hasil yang terbaik dan nilainya yang terbaik, sehingga nanti akan lulus dengan kompeten, dengan terang. Kemudian program terbaru yang SMK Kedawung miliki yaitu program uji sertifikasi kompetensi oleh LSPP 1, sehingga ini program baru karena LSP baru saja berdiri, tetapi kemarin sudah melaksanakan uji sertifikasi kompetensi, di mana ini rencananya ke depan akan dilaksanakan untuk siswa kelas 11 dan 12. Jadi ini juga nanti satu siswa, satu objek, satu waktu dan satu penguji ditunggui. Jadi ini maka harus dipersiapkan agar nanti kalian jangan sampai gagal. Harus bisa, karena nanti Anda akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP, logo Garuda yang bersifat nasional, yang akan kalian bisa pakai untuk melamar pekerjaan di seluruh Indonesia dan diakui itu. Demikian paparan dari kami, mungkin ada kurang lebihnya kami minta maaf.
karena terbatasnya waktu. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain nanti bisa ditanyakan ke kami di kejuruan, karena kami sendiri juga masuk di semua grup kelas dari kelas 10, 11, 12. Seperti itu dulu para siswa sekalian. Saya berharap di masa pandemi ini kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian agar selalu sehat, keluarga kalian sehat, tetangga sehat, masyarakat sehat. Sehingga nanti kita dapat melalui pendidikan jarak jauh nanti dan pendidikan ke depan ini dengan new normal, sehingga dapat sukses dan selamat. Kemudian jangan lupa untuk menunjang agar kalian dan masyarakat selamat, yaitu harus dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian jangan bepergian kalau tidak memang kepentingan yang mendesak. Kemudian harapan kami di masa pandemi ini, walaupun kita mungkin nanti tatap mukanya masih belum tahu kapan, saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Artinya apa? Kapanpun, walaupun kita tidak bertemu jam 7 pagi, pulang jam setengah 4 sore, tapi saya harap kapanpun kalau dikasih tugas guru, walaupun maghrib habis maghrib dikerjakan. Nah seperti itu. Tapi ya jangan malam-malam, tetap jaga kesehatannya. Kemudian dimanapun, walaupun kalian posisinya nggak di rumah sendiri, mungkin di rumah simbahnya, mungkin baru di rumah kakaknya, jadi luas masih bisa dikerjakan tugas itu. Saya harap komitmen kalian, kejujuran kalian, kemudian keuletan kalian dalam menjalani proses belajar mengajar, sehingga akan dapat sukses dalam belajar, mendapatkan keterampilan, dan nanti menjadi lulusan yang kompeten, yang diharapkan dapat menjadi modal untuk kalian mencari nafkah di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.